Ada orang-orang yang hadir dalam hidup kita dengan hati yang tulus, yang memberi tanpa pamrih, membantu tanpa meminta, dan mencintai tanpa syarat. Namun seringkali, ketulusan seperti itu justru disalahartikan sebagai kelemahan. Kita mungkin mengabaikan, mempermainkan, atau bahkan menyakiti mereka tanpa menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Dalam ajaran Buddha, tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari hukum karma. Apapun yang kita tanam, cepat atau lambat, akan kita tuai, baik dalam kehidupan ini maupun kelahiran berikutnya. Ketika seseorang dengan hati murni disakiti, alam semesta mencatatnya dengan cara yang halus namun pasti. Bukan karena orang tulus itu mengutuk atau membalas, melainkan karena keseimbangan moral alam akan menuntut keadilan yang sepadan. Mereka yang tulus memiliki kekuatan batin yang tidak terlihat, energi kebajikan yang melindungi dan memancarkan keseimbangan. Maka, menyakiti orang yang tulus sejatinya adalah menanam benih penderitaan bagi diri sendiri. Seringkali, kita baru menyadari nilai seseorang ketika ia telah pergi, ketika hati yang dulu hangat kini dingin oleh luka. Penyesalan datang terlambat karena kita terlalu buta untuk melihat bahwa ketulusan adalah bentuk cinta tertinggi yang langka ditemukan. Dalam pandangan Dhamma, menyakiti orang yang berhati murni bukan hanya melukai mereka, tetapi juga menghancurkan bagian dari kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri. Ajaran Buddha mengingatkan, setiap tindakan lahir dari niat. Bila niat kita didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, maka karmanya akan berbuah pahit. Maka, ketika seseorang dengan sengaja menyakiti orang yang tulus, yang hidupnya dipenuhi cinta kasih dan kasih sayang, maka ia sedang menciptakan karma mengerikan yang kelak berbuah dalam penderitaan yang tak terhindarkan. Alasan logis mengapa menyakiti orang tulus berakibat karma sangat berat. Orang yang tulus hidup dalam energi kebajikan yang murni. Setiap niat, ucapan, dan tindakannya lahir dari cinta kasih dan welas asih. Energi ini tidak hanya melingkupi dirinya, tetapi juga memancarkan keseimbangan bagi lingkungan sekitarnya. Maka ketika seseorang menyakiti hati yang tulus, ia sedang menentang arus kebajikan alam semesta. Dalam pandangan Dhamma, ini seperti menebang pohon yang memberi naungan. Pada akhirnya, panasnya akan kembali menyengat dirinya sendiri. Alam akan memantulkan kembali energi yang sama, dan mereka yang menebar luka akan merasakan penderitaan yang mereka sebarkan. Tindakan menyakiti orang tulus seringkali lahir dari racun batin kebencian dan kesombongan. Kesombongan membuat seseorang merasa lebih tinggi, lebih benar, lebih berkuasa. Kebencian membuat hatinya gelap dan menutup pintu kebijaksanaan. Dua racun ini disebut kegelapan batin dalam ajaran Buddha, penyebab utama seseorang terus berputar dalam lingkaran penderitaan. Menyakiti orang yang berhati bersih berarti memperkuat racun ini, dan semakin kuat racun itu, semakin dalam pula penderitaan yang akan dialami pelaku. Karma bekerja dengan keseimbangan yang sempurna. Setiap tindakan yang melukai kebajikan akan menimbulkan ketidakseimbangan batin. Ibarat air tenang yang dilempari batu, getarannya menyebar dan akhirnya kembali ke titik asal. Begitu pula ketika seseorang mencederai hati yang penuh kasih, ia mengacaukan harmoni batin yang sesungguhnya juga miliknya sendiri. Untuk mengembalikan keseimbangan itu, hukum karma akan menciptakan situasi yang memaksa pelaku belajar dari penderitaannya sendiri. Penderitaan itu bukan hukuman, melainkan cermin agar ia sadar. Orang yang tulus tidak membalas dengan kebencian, karena ia mengerti bahwa membalas hanya memperpanjang rantai karma buruk. Ia memilih diam, memaafkan, dan melanjutkan hidup dengan tenang. Tetapi diamnya bukan tanda kelemahan. Diamnya adalah kekuatan batin yang luar biasa. Karena ia tidak membalas, maka seluruh akibat dari tindakan jahat tetap utuh dan kembali murni kepada pelaku. Seperti bola yang dilempar ke dinding,
Semakin keras dilempar, semakin keras pula pantulannya kembali. Ketulusan memiliki kekuatan spiritual yang melindungi. Dalam kisah-kisah Jataka, cerita kehidupan lampau Buddha, banyak makhluk suci yang disakiti, namun justru bertambah berkah karena kesabaran dan welas asihnya. Energi kebajikan mereka menciptakan pelindung tak kasat mata. Sementara itu, mereka yang menyakiti, hidupnya dipenuhi ketakutan, kehilangan ketenangan, dan merasa selalu dikejar bayang-bayang kesalahan. Inilah hukum batin yang tak bisa dilihat mata, namun terasa dalam nurani. Selain itu, menyakiti orang yang tulus berarti memadamkan cahaya kebudaan dalam diri sendiri. Setiap kali kita melukai orang berhati baik, sejatinya kita sedang menutup pintu kebaikan dalam hati. Lama-kelamaan, batin menjadi kering, kasih sayang lenyap, dan ego semakin besar. Ini adalah kemerosotan batin yang berbahaya, karena tanpa welas asih, manusia akan kehilangan arah dan jatuh dalam kegelapan batin yang panjang. Orang tulus juga mencerminkan karma baik kolektif. Ketika seseorang menyakitinya, ia tidak hanya melukai individu, tetapi juga menodai hubungan dengan energi kebajikan di sekitarnya. Hal-hal baik yang seharusnya datang menjadi tertunda atau sirna. Hubungan sosial memburuk, kepercayaan hilang, dan keberuntungan menjauh. Alam semesta tidak berpihak pada niat yang kotor. Bahkan keberhasilan yang tampak dari luar pun akan terasa hampa, karena dicapai dengan hati yang berlumur dosa batin. Sementara itu, karma buruk menyakiti orang tulus seringkali tidak langsung tampak. Ia bekerja perlahan, halus, namun pasti. Pelaku mungkin merasa baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi benih karma itu tumbuh di bawah permukaan, menunggu waktu matang. Saat ia berbuah, kehidupan akan penuh kerumitan, kehilangan, dan penderitaan tanpa sebab yang jelas. Inilah cara hukum alam menegakkan keseimbangan tanpa suara, namun dengan keadilan sempurna. Dalam ajaran Buddha, niat adalah akar dari karma. Jika seseorang menyakiti dengan kesadaran penuh, didorong oleh kemarahan, iri, atau dendam, maka karmanya menjadi sangat berat. Tapi bila seseorang sadar dan menyesali perbuatannya, lalu berbuat baik dengan tulus untuk menebus kesalahannya, maka ia sedang menanam benih baru untuk menyeimbangkan akibat lama. Karena hukum karma bukan tentang balas dendam, melainkan tentang kesadaran yang menuntun menuju pembebasan. Karma menyakiti orang tulus menjadi sangat berat, karena ia menentang hukum alam moral yang tertinggi, cinta kasih. Alam semesta berdiri di atas prinsip kebajikan, dan siapapun yang berusaha menghancurkannya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Maka, bijaklah dalam memperlakukan hati yang tulus. Jangan sampai kesombongan sesaat membuat kita menyesal seumur hidup. Karena dalam setiap hati yang tulus, ada berkah yang melindungi, dan dalam setiap hati yang menyakiti, ada bayangan karma yang menunggu waktunya untuk berbuah. 5 akibat mengerikan menyakiti orang yang tulus. Pertama, kehilangan keberuntungan dan rezeki. Setiap tindakan manusia adalah benih yang ditanam di ladang batinnya sendiri. Ketika seseorang menyakiti hati yang tulus, ia sesungguhnya sedang menabur benih yang gersang di dalam dirinya. Energi kebencian, pengkhianatan, dan ketidakpedulian terhadap ketulusan akan menciptakan getaran negatif yang menutup aliran kebajikan. Dalam ajaran Buddha, rezeki bukan sekadar materi, melainkan hasil dari energi kebajikan yang terus mengalir dalam hidup seseorang. Maka, ketika seseorang melukai orang berhati baik, ia memutus jalur aliran kebajikan itu, dan hidupnya perlahan kehilangan arah, keberuntungan, serta kemudahan yang dulu terasa alami. Keberuntungan sejati lahir dari batin yang bersih dan ringan. Ketika hati dipenuhi niat jahat, kecurangan, atau keegoisan, batin menjadi berat, kaku, dan tidak selaras dengan hukum alam.
Akibatnya, peluang baik menjauh, kepercayaan orang luntur, dan apapun yang diusahakan sering kandas tanpa sebab yang jelas. Dalam pandangan Dhamma, itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari karma yang menutup pintu-pintu kebaikan. Seolah alam semesta menahan pemberiannya bukan karena benci, melainkan karena kita belum pantas menerima kebahagiaan yang lahir dari ketulusan yang telah kita lukai. Menyakiti orang tulus adalah seperti menebang pohon yang selama ini memberi naungan dan buah tanpa pamrih. Saat pohon itu tumbang, bayangan dan buahnya pun lenyap, meninggalkan tanah yang gersang. Begitu pula dengan hidup seseorang yang kehilangan keberuntungan karena tindakannya sendiri. Tidak ada doa yang dapat memanggil kembali rezeki sebelum hati dibersihkan. Hanya dengan kesadaran, penyesalan yang jujur, dan tekad untuk memperbaiki diri, energi kebajikan dapat mengalir kembali. Karena sesungguhnya, keberuntungan bukan datang dari luar, ia lahir dari hati yang tidak menyakiti siapapun, terutama mereka yang hidup dengan ketulusan. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Kedua, hidup dikelilingi orang yang palsu. Hidup ini memiliki cara yang halus namun pasti untuk mengajarkan pelajaran. Ketika seseorang menipu atau mengkhianati ketulusan, hukum alam akan menempatkannya di antara orang-orang yang mencerminkan perbuatannya sendiri. Ia akan menarik lingkungan yang penuh kepalsuan, kepura-puraan, dan niat tersembunyi. Ini bukan kutukan, melainkan cermin dari energi yang ia pancarkan. Karena dalam pandangan Dhamma, kita tidak pernah benar-benar mendapat lingkungan yang salah. Kita hanya dipertemukan dengan keadaan yang sepadan dengan kualitas batin kita. Maka, orang yang menipu ketulusan akan belajar bagaimana rasanya dikhianati, bukan karena dibenci oleh alam, tapi karena harus memahami luka yang dulu ia sebabkan. Ketika seseorang hidup di tengah kepalsuan, batin perlahan menjadi gelisah. Ia tidak bisa lagi membedakan siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura, karena hatinya sendiri sudah terbiasa dengan ketidakjujuran. Hidup menjadi permainan topeng, setiap hubungan terasa rapuh, setiap kata dipenuhi kecurigaan. Dalam keadaan itu, kepercayaan lenyap, dan kedamaian batin pun sirna. Hukum karma bekerja dengan cara yang sangat mendalam, bukan sekadar membalas, tetapi mendidik. Dengan menempatkan seseorang dalam lingkungan palsu, alam semesta sedang mengajarkan nilai luhur dari ketulusan yang dulu ia abaikan. Namun pelajaran ini bukan akhir, melainkan undangan untuk berubah. Ketika seseorang mulai jujur terhadap dirinya sendiri, berani mengakui kesalahannya, dan memutus siklus kepalsuan, maka energi kehidupannya pun berubah. Alam akan mempertemukannya kembali dengan orang-orang yang tulus. Mereka yang hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan. Dari sana, ia belajar bahwa kejujuran adalah cahaya yang menuntun keluar dari kegelapan batin. Hidup yang jujur mungkin tidak selalu mudah, tetapi hanya dalam kejujuran, hati kembali damai, dan hubungan kembali bermakna. Ketiga, rasa bersalah dan penyesalan berkepanjangan. Tidak ada yang lebih sunyi dari hati yang menyesal. Di balik tawa palsu dan kesibukan yang menutupi luka,
pelaku sebenarnya terus dihantui oleh bisikan nuraninya sendiri. Dalam keheningan malam atau saat kesendirian melingkupi, muncul kesadaran yang tajam bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang tidak ternilai. Ketulusan hati seseorang yang tulus mencintai, membantu, atau mempercayainya. Kesadaran itu menusuk lebih dalam dari luka apapun, karena yang terluka bukan hanya orang lain, tetapi juga sisi terbaik dalam dirinya sendiri. Sejak saat itu, batinnya tidak pernah benar-benar tenang lagi, sebab setiap kenangan menjadi pengingat akan kebaikan yang pernah ia sakiti. Rasa bersalah yang lahir dari kesadaran adalah salah satu bentuk karma batin yang paling berat. Ia tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam diri sendiri, dari sisa kebajikan yang masih hidup di hati pelaku. Ia menjadi api kecil yang terus menyala, membakar tanpa henti, seolah menuntut pengakuan dan penebusan. Inilah penderitaan yang tidak dapat dilenyapkan dengan pelarian atau kesenangan duniawi. Pelaku mungkin berusaha melupakan, tetapi semakin ia menolak kenyataan, semakin dalam rasa bersalah itu menancap. Buddha mengajarkan bahwa kesadaran terhadap kesalahan adalah langkah awal menuju pencerahan, tetapi hanya bila disertai niat untuk memperbaiki, bukan sekadar menyesali. Penyesalan sejati mengubah arah hidup. Ketika seseorang akhirnya berani menghadapi rasa bersalahnya, ia mulai memahami nilai suci dari ketulusan yang pernah ia lukai. Ia belajar untuk lebih lembut dalam berkata, lebih berhati-hati dalam bertindak, dan lebih sadar dalam mencintai. Dari luka itu lahir kebijaksanaan, dan dari penyesalan tumbuh kerendahan hati. Meskipun apa yang hilang mungkin tak dapat dikembalikan, namun dari setiap penyesalan yang diterima dengan kesadaran, lahir kesempatan untuk menumbuhkan kebajikan baru. Karena dalam ajaran Dhamma, tidak ada kesalahan yang benar-benar sia-sia, selama hati masih mau belajar dan berubah menuju cahaya. Keempat, kelahiran kembali di alam penderitaan. Dalam ajaran Buddha, setiap perbuatan lahir dari niat dan niat yang lahir dari kebencian, keserakahan, atau kebodohan batin akan menuntun makhluk menuju penderitaan. Ketika seseorang dengan sengaja menyakiti hati yang murni, ia sedang menciptakan karma yang berat. Bukan karena ada kekuatan luar yang menghukum, melainkan karena batinnya sendiri mengikat dirinya pada getaran penderitaan yang rendah. Setelah kematian, energi batin yang gelap itu tidak lenyap. Ia mencari tempat yang sepadan dengan kualitasnya. Itulah sebabnya kelahiran di alam penuh kesengsaraan terjadi. Alam neraka, alam hantu kelaparan, atau kelahiran dalam kondisi penuh penderitaan bukanlah dongeng, tetapi gambaran simbolik dari keadaan batin yang terpuruk akibat karma berat. Alam penderitaan bukan hanya tempat setelah kematian, tetapi juga keadaan batin yang bisa dialami saat masih hidup. Orang yang hatinya dipenuhi rasa bersalah, kebencian, dan penyesalan sejatinya sudah hidup dalam nerakanya sendiri. Ia mungkin memiliki harta dan kekuasaan, namun jiwanya hampa dan gelisah tanpa sebab. Itulah cerminan dari hukum karma yang bekerja, bahkan sebelum kematian datang. Dalam Dhamma, penderitaan bukan balasan, tetapi cermin yang memperlihatkan akibat dari tindakan yang salah arah. Alam penderitaan, dalam arti spiritual, adalah ruang belajar bagi jiwa yang keras kepala, agar ia akhirnya sadar bahwa menyakiti makhluk berhati murni berarti melawan arus kebijaksanaan dan welas asih alam semesta. Namun, ajaran Buddha juga membuka pintu pembebasan yang penuh harapan. Tidak ada karma yang kekal, dan tidak ada penderitaan yang abadi. Jika seseorang menyadari kesalahannya, menyesal dengan tulus, serta bertekad kuat untuk memperbaiki diri melalui kebajikan, maka benih karma buruk itu dapat dilunakkan. Ia dapat mengubah arah kelahiran batinnya dari kegelapan menuju cahaya. Setiap kali seseorang memohon maaf dengan hati yang jujur, membantu sesama, atau merenungkan penderitaan makhluk lain, ia sedang menanam benih kebajikan baru yang mengubah arus kehidupannya. Dengan demikian, meski pernah menciptakan karma berat,
kesadaran yang lahir dari penyesalan dan cinta kasih dapat menuntunnya keluar dari siklus penderitaan, menuju jalan kebebasan, menuju nibbana. Kelima, kehidupan yang penuh kehilangan. Setiap tindakan yang lahir dari hati memiliki getaran yang kembali kepada pelakunya. Saat seseorang menyakiti ketulusan, mengkhianati cinta yang jujur, mengabaikan niat baik, atau meremehkan kebaikan orang lain, ia sebenarnya sedang menutup pintu bagi cinta kasih itu sendiri. Dalam ajaran Buddha, cinta kasih adalah energi yang menjaga keharmonisan alam semesta. Ia mengalir seperti air yang memberi kehidupan. Ketika seseorang dengan sadar merusak aliran itu, kebahagiaan dalam hidupnya akan perlahan surut. Tanpa disadari, hidupnya dipenuhi kehilangan. Kehilangan kepercayaan, kehilangan sahabat sejati, bahkan kehilangan makna dalam hubungan yang dulu terasa hangat. Kehilangan ini bukan sekadar hukuman, melainkan pantulan dari hukum sebab dan akibat. Siapa yang menyakiti ketulusan, tidak akan lagi mudah menemukan ketulusan yang sama. Ia akan bertemu banyak orang, tetapi tak satu pun benar-benar mengasihinya dengan jujur. Dalam setiap hubungan, akan selalu ada rasa ragu, takut dikhianati, atau bahkan ketidakmampuan untuk mempercayai kembali. Itulah karma yang paling menyakitkan, bukan karena tidak dicintai, tetapi karena tidak mampu mencintai dengan sepenuhnya lagi. Batin yang pernah menolak cinta sejati menjadi beku, sulit menerima dan memberi kasih sayang secara murni. Dalam kehidupan selanjutnya, benih karma ini bisa berbuah dalam berbagai bentuk penderitaan. Seseorang mungkin terlahir di tengah keluarga yang dingin, tanpa kasih, atau hidup di lingkungan yang keras dan penuh penolakan. Ia mungkin mencari cinta, tetapi selalu bertemu orang yang salah. Semua itu bukan kebetulan, melainkan kesempatan bagi jiwa untuk belajar menghargai ketulusan yang dulu ia abaikan. Hukum karma tidak kejam, ia hanya mengajarkan melalui pengalaman yang membuat kita sadar betapa berharganya cinta yang murni, dan betapa sulitnya menemukannya kembali setelah kita menyia-nyiakannya. Namun, kehilangan juga bisa menjadi guru yang lembut bila kita mau mendengarkan pesannya. Di balik setiap kehilangan, ada ruang bagi kesadaran tumbuh. Saat seseorang merenungkan penderitaan akibat perbuatannya, pintu kebijaksanaan terbuka. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak bisa dicuri, tetapi bisa hilang karena kita menutup hati terhadap kebaikan. Dari kesadaran ini lahir keinginan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih berbelas kasih, dan lebih menghargai kehadiran orang-orang yang tulus dalam hidupnya. Akhirnya, kehidupan yang penuh kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk kembali ke sumber kasih sejati. Ketika seseorang belajar mencintai kembali tanpa pamrih, menumbuhkan metta kepada semua makhluk, dan hidup dengan kesadaran yang bersih, maka roda karma mulai berputar ke arah baru. Alam semesta yang dulu terasa sepi dan dingin perlahan menjadi hangat kembali. Ia akan menemukan bahwa yang hilang sebenarnya tidak pernah benar-benar lenyap. Cinta dan ketulusan hanya menunggu hati yang siap menerimanya lagi. Dan saat hati itu kembali terbuka, kehidupan pun berubah. Dari kehilangan menjadi pelajaran, dari penyesalan menjadi kebangkitan, dari kegelapan menuju terang kebijaksanaan. Berhentilah sejenak dan renungkan. Adakah orang yang pernah kita lukai padahal mereka tidak pernah bermaksud jahat pada kita? Ketulusan mereka mungkin tampak sederhana, tetapi nilainya tak ternilai. Bila kita menemukan jawabannya dalam hati, mungkin inilah saatnya untuk meminta maaf, bukan demi mereka, tapi demi pembebasan batin kita sendiri. Ketulusan adalah cermin dari kebudayaan yang ada dalam setiap diri manusia. Saat kita menghancurkan ketulusan orang lain, kita sejatinya sedang memudarkan cahaya kebudayaan dalam diri sendiri. Namun, selama kita masih mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya, pintu Dhamma masih terbuka.
Mari kita belajar untuk menghargai orang-orang yang tulus, bukan setelah kehilangan mereka, tetapi selagi mereka masih ada. Dalam ketulusan mereka, kita dapat melihat wujud nyata dari cinta kasih tanpa syarat, sebuah kualitas yang menuntun pada kebebasan sejati dari penderitaan. Hukum karma bukanlah hukuman dari Tuhan, melainkan hukum sebab akibat yang bekerja dengan presisi sempurna. Menyakiti orang tulus adalah seperti menanam duri di jalan yang akan kita lalui sendiri. Tidak ada yang bisa lolos dari akibat perbuatannya, karena segala tindakan meninggalkan jejak batin yang pada waktunya akan berbuah. Karma buruk bisa dilunakan, tetapi tidak bisa dihindari. Pelunasan itu terjadi melalui penyesalan yang tulus, perbuatan baik yang konsisten, dan tekad kuat untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Inilah jalan pembebasan yang diajarkan oleh Buddha, jalan untuk memperbaiki karma dengan kesadaran dan cinta kasih. Setiap kali kita memilih untuk tidak menyakiti orang lain, terutama mereka yang berhati murni, kita sedang menanam benih kebahagiaan bagi diri sendiri. Ketulusan yang kita hormati akan kembali dalam bentuk kedamaian batin dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Karena pada akhirnya, kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu menjaga hati agar tetap tulus di tengah dunia yang mudah melukai. Dan mereka yang menghormati ketulusan akan selalu berjalan di bawah cahaya Dhamma, bebas dari karma mengerikan, menuju kedamaian sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.